video kami yang merupakan wawancara kepada 5 profesi yang berbeda. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu, dimulai dari saya Syazwina Razita Kimanahuma dengan NIM 2024 03 11 11. Saya Namira Azara dengan NIM 2024 03 11 15. Saya Putri Wijayanti dengan NIM 2024 03 11 091. Ini dengan NIM 2024 03 11 062. Saya Nabila Rizyanti dengan NIM 2024 03 1148. Saya Nisa Sasriani dengan NIM 2024 1162. Video berikut. Saya Namira Azara dengan NIM 2024 03 11 15 6. Di sini saya akan mewawancarai tenaga kesehatan dengan Ibu siapa? Ibu Erni. Oke, baik Ibu Erni. Di sini saya ingin menanyakan bagaimana sih peran tenaga kesehatan dalam situasi darurat kesehatan yang mengancam kesehatan nasional? Dengan memberikan perawatan medis secara langsung, yaitu mencegah dan mengendalikan penyebaran penyakit. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menanyakan apa sih langkah-langkah yang diambil oleh tenaga kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan dalam konteks nasional. Pelayanannya itu berupa preventif, yaitu melalui imunisasi, terus pemeriksaan rutin, promosi PHBS, terus pemberdayaan melibatkan masyarakat melalui posyandu dan komunitas kesehatan. Oke, terima kasih dengan Ibu Erni atas waktunya yang telah diluangkan oleh tugas saya ini. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rizyanti dengan nomor NIM 2024 03 111 48. Di sini saya akan mewawancarai Dr. Umanah SH MSI selaku dosen pembina mata kuliah Pendidikan Pancasila. Baik Ibu, untuk soal yang pertamanya adalah apa peran dosen dalam mendidik generasi muda tentang pentingnya ketahanan nasional melalui program studi yang diajarkan? Ya, menurut saya peran dosen ini sangat penting ya, kait dengan mendidik mahasiswa mengenai ketahanan nasional ya, di mana dosen itu mempunyai peranan mendidik terkait dengan akhlak ya, akhlak, adab ya, attitude yang memang sekarang bisa kita lihat ya, banyak mengalami degradasi moral atau penurunan masalah sikap atau attitude dari sebagian besar itu siswa. Contohnya ketika siswa itu bertemu dengan dosen, jarang sekali bertegur sapa atau menyalami dosen ya. Kan ada yang sikap cuek seperti itu. Nah, disinilah peran dosen kita sebagai pendidik itu benar-benar mengajarkan mahasiswa, mengajarkan siswa terkait dengan bagaimana peranan atau pentingnya masalah peranan adab atau attitude. Nah, maka ada juga istilah kedepankan adab baru ilmu, itu seperti itu. Itu terkait dengan bagaimana pentingnya masalah peranan adab ini harus diajarkan oleh seorang dosen kepada siswanya. Baik Ibu, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya ada bagaimana dosen dapat berkontribusi dalam penelitian yang mendukung pengembangan strategi ketahanan nasional di bidang pendidikan? Oke, baik. Ya, kalau masalah kontribusi dosen untuk masalah penelitian memang itu merupakan tugas ya dari setiap dosen melakukan tridharma. Dosen selain melakukan pengajaran, tapi dosen juga harus melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, ini tentunya harus dilakukan ya oleh seorang dosen untuk melakukan atau memberikan kontribusi penelitian yang mendukung terkait dengan pengembangan strategi ketahanan nasional dengan melibatkan apa? Dengan melibatkan mahasiswanya untuk dia melakukan suatu penelitian atau pengabdian masyarakat itu. Sehingga memang dalam hal itu dosen bisa berkontribusi untuk melakukan kegiatan
penelitian bersama mahasiswa, sekaligus mengajarkan mahasiswanya atau mengedukasi mahasiswanya terkait dengan masalah penelitian utamanya terkait dengan ketahanan nasional itu sendiri. Baik Ibu, terima kasih. Dan untuk pertanyaan terakhirnya, dalam konteks bela negara, bagaimana dosen dapat membangun kesadaran mahasiswa tentang tanggung jawab mereka terhadap ketahanan nasional? Oke, baik. Itu pertanyaan bagus sekali ya, terkait dengan masalah konteks bela negara ya. Bela negara, bagaimana sih kita ini bisa membangun kesadaran mahasiswa, yaitu dengan melibatkan tadi, selain kita mengajak mahasiswa untuk melakukan riset atau melakukan pengabdian masyarakat yang tentunya bisa terjun langsung ke masyarakat, mengimplementasikan ilmunya yang didapat di perguruan tinggi untuk bisa dirasakan oleh masyarakat seperti apa, dan masyarakat juga merasakan adanya manfaat dari kita akademisi untuk membimbing atau mendampingi mereka, memberikan manfaat-manfaat yang bisa diberikan kepada masyarakat seperti itu. Oke, baik, terima kasih Ibu Dr. Humaina SOS MSI atas jawabannya dan waktunya yang telah diberikan untuk saya. Saya berterima kasih sebanyak-banyaknya. Sama-sama. Baik, Sekian, untuk wawancaranya kali ini, saya Nabila Karifianti. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera. Di sini saya akan mewawancarai terkait ketahanan nasional bersama mahasiswa dari universitas lain. Baik, sebelum itu, mari perkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, perkenalkan nama saya Fada Rehan, saya dari Universitas Mercubuana, Jakarta. Baik, pertanyaan yang pertama. Bagaimana sih mahasiswa dapat berkontribusi dalam memperkuat integritas dan kedaulatan negara melalui aktivitas sosial dan politik? Terima kasih untuk pertanyaannya. Sebenarnya kita sebagai generasi Z dan generasi milenial itu banyak banget cara yang kita lakukan untuk melakukan ketahanan nasional. Yang pertama itu ada gerakan sosial, terus kayak edukasi politik, advokasi, dan banyak banget. Contohnya itu kayak misalnya kita kalau misalnya aktivitas sosial tuh kayak kita membantu kayak desa-desa terbelakang, terus kita juga bisa melakukan diskusi, dan juga kita bisa mengkritik nih pemerintah yang melakukan diskusi, seminar, dan lainnya, kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Apa saja sih inisiatif yang dapat diambil oleh mahasiswa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ketahanan nasional di tengah tantangan globalisasi? Nah, kalau untuk itu tadi kan sebenarnya saya sudah bilang kan, kita bisa melakukan berbagai banyak aktivitas. Nah, misalkan kalau untuk kita melakukan aktivitas yang kalangan mahasiswa itu kita bisa melakukan kampanye sosial yang berupa edukasi kreatif, yang dimana mahasiswa itu diajak nih berdiskusi atau melakukan sebenarnya edukasi di lingkungan organisasi mahasiswa atau pendidik di kampus, yang dimana kita bisa berpikir kreatif lagi untuk memajukan ketahanan nasional. Dan juga kita bisa melakukan kayak relawan atau apapun itu di desa-desa ataupun kayak di tempat-tempat yang kurang edukasi bagaimana ketahanan nasional, dan juga berbagai macam kegiatan lainnya yang dimana itu bisa meningkatkan kekuatan bagi kita, apalagi generasi milenial dan generasi Z yang dimana dominan itu tersebar di seluruh Indonesia. Baik, terima kasih atas jawaban yang sangat luar biasa. Terima kasih sudah ingin diwawancarai. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Jayanti dengan NIM 2024-0311-091. Saya di sini akan mewawancarai pada pedagang di kantin Universitas Kesambuel dengan kakak siapa? Nama saya Diana. Yang pertama ada bagaimana peran pedagang kecil dalam menjaga stabilitas ekonomi lokal dan mendukung ketahanan pangan di Indonesia. Pedagang kecil memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi lokal dan mendukung ketahanan pangan Indonesia, terutama karena mereka berhubung langsung dengan masyarakat di tingkat desa atau perkotaan kecil. Beberapa peran penting mereka: yang pertama menjaga stabilitas harga, dua mendorong ekonomi lokal, yang ketiga ketahanan pangan lokal, yang keempat mengurangi pengangguran. Dua, apa tantangan yang dihadapi oleh para pedagang di kantin dalam mempertahankan eksistensinya di tengah persaingan dengan online food atau e-commerce? Para pedagang di kantin
prihatin menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan eksistensinya di tengah persaingan dengan kantin lain atau mahasiswa yang memesan makanan secara online. Beberapa tantangan terutama yang mereka hadapi antara lain yang pertama, persaingan harga dan ketersediaan produk, yang kedua, keterbatasan modal dan akses pembiayaan, yang ketiga, perubahan lingkungan belanja, yang keempat, kurangnya dukungan organisasi atau OSIS. Oke, baik. Terima kasih ya Pak sudah menjawab pertanyaan saya. Rahman, saya ingin bertanya nih, apa saja sih tantangan yang dihadapi Satpam dalam melaksanakan tugasnya di lingkungan masyarakat, terutama di era globalisasi saat ini? Paling kalau ini narkoba, seksual, pencurian, itu paling di sini di selama ini. Jadi tantangannya tuh lebih ke arah situ ya, gitu kayak penjahatnya lebih. Ini ya, kalau sekarang kan nyata pakai pistol, dengan tajam ya. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan kedua nih Kak, sejauh mana pelatihan dan pendidikan bagi Satpam mempengaruhi efektivitas mereka dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat? Ya kalau kita mah jadi apa ya karate ada kegiatan tongkat, borgol itu setiap kali ada. Berarti pelatihannya dengan kayak gitu ya supaya Ya. apa tuh Pak? Untuk bisa melindungi diri dari kejahatan demi keamanan di apartemen ini, lingkungan masyarakat ini. Jadi masyarakatnya lebih aman ya, tentram gitu ya. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Saya dengan Bapak Ahmad dan saya Anita Septiani pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil wawancara kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.